Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini saya mau bahas mengenai serat Sabdopalon. Saya mau mengutip serat Sabdopalon, serat yang sudah cukup familiar di kalangan orang-orang Jawa. Jadi saya itu mau mengambil dari serat Sabdopalon yang bunyinya seperti ini. Paduka Sang Nata, Paduka Sang Noto. Apa maksudnya di dalam serat Sabdopalon? Kenapa Sabdopalon berkata Paduka Sang Nata? Apa maksudnya? Mari kita bahas. Paduka Sang Nata terdiri dari 3 kata. Paduka, paduka yang artinya gusti, atau artinya atasan, atau artinya orang yang lebih tinggi derajatnya. Paduka. Sang, yang atau yang melakukan gitu. Nata, menata ulang. Nata, jadi gusti yang akan menata kembali. Jadi yang menata kembali itu adalah gustinya Sabdopalon. Mengapa Sabdopalon di dalam seratnya mengatakan Paduka Sang Nata? Karena dia tahu gustinya lah yang bertugas untuk menata kembali. Gustinya Sabdopalon yang akan menata kembali atas kehancuran, kerusakan yang ada. Dimana gustinya Sabdopalon ini nanti saat dia menata kembali, dia juga akan dijuluki Sang Noto Negoro, menata negara kembali. Dari yang nol, gak ada apa-apa, dia menata kembali negara, tatanan kemanusiaan. Tentunya saat menata kembali, Sabdopalon akan mendampingi gustinya. Dan Gusti Sabdopalon di zaman ini, gustinya Sabdopalon di zaman ini itu adalah Ratu Adil. Ratu Adil menjadi gustinya Sabdopalon di zaman ini. Itu kenapa Sabdopalon membutuhkan sosok Ratu Adil. Itu kenapa Sabdopalon benar-benar butuh sosok Ratu Adil. Karena Ratu Adil lah yang sudah terpilih dan dipilih oleh alam semesta untuk menjadi momongannya kaki Sabdopalon. Kaki Sabdopalon tanpa Ratu Adil dia akan hambar. Kalau dia hanya bersama jiwanya Ratu Adil atau kekuatannya Ratu Adil, kekuatan Ratu Adil tidak akan bisa serupa dengan Ratu Adil. Karena kekuatan Ratu Adil tidak memiliki jiwa kemanusiaan. Kekuatan Ratu Adil tidak memiliki sifat kemanusiaan. Kekuatan Ratu Adil tidak memiliki hasrat kemanusiaan. Yang namanya kekuatan, yang namanya jiwa, yang dimiliki hanyalah kejiwaan. Jadi sifat jiwa itu nggak sempurna. Lebih sempurna sifat manusiawi. Itu kenapa di dalam ajaran agama manusia dijuluki makhluk yang sempurna. Karena sifat manusia itu sempurna. Bukan manusia yang terlalu membutuhkan jiwa, tapi jiwalah yang membutuhkan manusia. Karena jiwa tanpa manusia itu juga hambar. Dan Sabdopalon dia itu membutuhkannya itu Ratu Adil. Bukan kekuatannya Ratu Adil, bukan jiwanya Ratu Adil, bukan sedulur 4-5 pancarnya Ratu Adil. Tetapi yang dibutuhkan itu orangnya, Ratu Adilnya. Dan Ratu Adil itulah yang dijuluki sebagai Noto Negoro, Paduka Sang Nata, gusti yang akan menata kembali. Bukan kekuatannya, bukan jiwanya, tapi Ratu Adilnya, orangnya. Dan saat menata kembali pun Sabdopalon juga harus bersama Ratu Adil. Sabdopalon juga memiliki hak
menyuarakan pendapat sebagai abdi dalem, sebagai pelayan Ratu Adil. Dimana hubungan Sabda Palon dan Ratu Adil ini memang sudah erat ya, antara pamomong dan juga momongan. Dan ciri-ciri Ratu Adil sudah sangat jelas di dalam ramalan Jayabaya. Parasnya seperti Bathara Krishna. Tentunya dia itu tampan, mempesona, manis, berwatak seperti Baladewa. Habis itu saat dia menginjak tanah, saat dia berjalan, akan terjadi gejolak bumi. Bumi itu akan bergetar, merasakan hamparan dia, merasakan langkah-langkah kaki dia. Jadi sebenarnya ciri-ciri Ratu Adil itu sudah sangat jelas. Bukan Ratu Adilnya yang membutuhkan kekuatan-kekuatan, tapi kekuatan-kekuatan itu yang harus membutuhkan Ratu Adil. Karena kekuatan itu kalau tanpa Ratu Adil, tanpa wadah, hambar, tidak berarti. Mereka tidak akan bisa merasakan kesempurnaan arti kehidupan ini. Sama, Sabda Palon yang dibutuhkan juga Ratu Adilnya. Tanpa Ratu Adil dia hambar. Dia tidak akan bisa merasakan menjadi pamomong sejati tanpa Ratu Adil. Dia tidak akan bisa merasakan menjadi seorang pamomong yang sebenarnya tanpa sosok Ratu Adil. Kalau dia hanya memomong jiwanya Ratu Adil, ya nggak etis. Jiwanya nggak bisa marah-marah, nggak bisa seenaknya sendiri. Jiwanya tidak sempurna, tidak bisa merasakan kemanusiaan, tidak merasakan sifat manusiawi. Karena jiwanya Ratu Adil tidak memiliki sifat-sifat lain, yang dimiliki hanya sifat putih. Nggak bisa marah, nggak pintar bicara, selalu menjaga ucapan. Jadi nggak sempurna. Sedangkan bila mana Ratu Adilnya langsung dengan Sabda Palon akan jauh lebih merasakan menjadi seorang pamomong. Seorang pamomong, warna-warni jadi seorang pamomong. Bila mana dia bisa merasakan suka duka bersama momongannya. Warna-warninya menjadi pamomong itu bila mana bisa merasakan suka duka bersama momongannya. Bisa merasakan luka, bisa merasakan bahagia, bisa merasakan cemas, bisa merasakan sedih, bisa merasakan dimarah-marahi. Itu sebagai warna-warni dari seorang pamomong. Dan Ratu Adil memang sangatlah penting bagi Sabda Palon, karena Ratu Adil adalah gustinya Sabda Palon. Dan Ratu Adil akan bertugas untuk menata kembali segala sesuatunya yang sudah rusak, sudah usai, akan ditata kembali dan diatur kembali. Itu betapa pentingnya sosok Sabda Palon ini, dan betapa pentingnya sosok Ratu Adil di hadapan Sabda Palon. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan komen di kolom komentar.